Masih pentingkah ruang spiritual? Di tengah gemerlap dunia modern, ketika teknologi berkembang lebih cepat dari kedewasaan jiwa, keimanan perlahan-lahan tergerus. Derap langkah manusia kini dipandu oleh algoritma, bukan lagi oleh nurani. Nilai-nilai spiritual dianggap kuno, sementara pencapaian duniawi dipuja setinggi langit. Sebetulnya, sah-sah saja dunia berjalan demikian. Tapi fatalnya, betapa banyak yang harus digadaikan untuk mengejar rute dunia yang tak memberi jeda sejenak itu. Albert Camus, seorang filosof dan psikolog Perancis, berujar bahwa kebahagiaan adalah paradoks. Semakin kita mengejar kebahagiaan, maka kebahagiaan semakin sukar didapat. Seringkali pula, kebahagiaan selalu diselaraskan, disamaratakan, hingga tindas-menindas terjadi untuk saling mendapat kebahagiaan. Dalam hingar-bingar kemajuan semacam itu, masih mungkinkah kebahagiaan bisa didapat? Albert Camus adalah seorang filsuf, novelis, dan jurnalis asal Prancis, kelahiran Aljazair, yang dikenal sebagai tokoh utama dalam filsafat absurdisme. Lahir dari keluarga miskin di Mondovi, Aljazair, Camus tumbuh dalam bayang-bayang perang dan kemiskinan, pengalaman yang kemudian mewarnai karya-karyanya. Istilah absurdisme adalah satu gagasan yang menggambarkan bahwa segala hal di dunia ini tak bisa menemui bentuk ideal. Paham ini menepis angan-angan bahwa banyak manusia sering beranggapan bahwa dunia butuh sebentuk yang ideal, tersusun rapi, sistematis, dan juga selalu melahirkan keterulangan yang sama. Padahal, dalam faktanya, meyakini dunia yang demikian adalah sebuah kesia-siaan. Dunia tak selalu mudah untuk diprediksi, bahkan tak mudah untuk dihitung dan dikalkulasi dengan runtut. Oleh karenanya, Albert Camus menekankan bahwa kebahagiaan pun demikian. Manusia seringkali salah menjatuhkan harapan pada hal-hal yang telah ia kalkulasi sendiri. Jika aku begini, maka aku akan begini. Namun pada akhirnya, jawaban kebahagiaan yang dikalkulasi itu tak menghampiri dirinya, selain hanya rasa penyesalan dan rasa sakit akan sebuah ekspektasi yang ia bangun sendiri. Dunia begitu tak masuk akal. Bahkan, jikalaupun sebuah kebahagiaan itu tercapai sesuai dengan keinginan manusia, boleh jadi itu satu peluang yang mungkin sulit untuk menjadi runtutan keterulangan. Maka bahagia sejatinya selalu memiliki tafsiran yang berbeda-beda. Bahagia semacam penerimaan setiap individu terhadap kondisi dan keadaan dirinya, bukan atas sebuah kebenaran umum. In the depth of winter, I finally learned that within me there lay an invincible summer. Di tengah musim dingin yang pekat, akhirnya aku belajar bahwa di dalam diriku terdapat musim panas yang tak terkalahkan. Kutipan ini menggambarkan kekuatan harapan dan daya tahan batin manusia. Manusia memiliki pembelaan yang kuat atas segala kondisi derita hidupnya. Ia menemukan sisi keunggulan dalam dirinya yang mungkin akan berbeda dari individu yang lain. Kebahagiaan pun demikian. Albert Camus sering menekankan bahwa meskipun dunia ini tidak masuk akal dan penuh penderitaan, manusia tetap bisa menemukan makna dan kekuatan dari dalam dirinya sendiri.
Memaknai penderitaan bukan berarti seseorang harus menerima segala takdir dalam dirinya. Albert Camus, dalam banyak catatan hariannya, seringkali menulis tentang keresahan dan juga segala impian hidupnya. Dan pada akhirnya, ia sendiri menyadari bahwa hidup membutuhkan versi terbaik dalam diri setiap individu. Live to the Point of Tears, Albert Camus, Notebooks 1935 to 1734. Hidup sampai meneteskan air mata. Bagi Albert Camus, penderitaan adalah jalan menuju penerimaan. Seseorang bisa saja mengimpikan kehidupan ideal orang lain, tapi nyatanya, kehidupan ideal dirinya sendirilah yang membuatnya hidup. Secara tak langsung, Albert Camus menekankan bahwa standar sosial adalah hukum yang begitu relatif dan dinamis. Secepat mata memandang, ia bisa berubah. Secepat hembusan nafas, ia sudah beralih. Freedom is nothing but a chance to be better. Albert Camus, Resistance, Rebellion, and Death, 1960. Bagi Albert Camus, dunia yang absurd mendorong manusia melakukan banyak hal tanpa ikatan tendensi hukum universal. Namun, bukan begitu seharusnya memaknai penderitaan akan dunia yang tak ideal itu. Sebaliknya, kebebasan haruslah mendorong manusia melakukan banyak hal untuk menjadi versi terbaik dalam dirinya. Ia berhak menunjukkan bahwa dirinya berbeda, spesial, dan bahkan hanya satu-satunya. Ia terbebas dari dorongan untuk imitasi, menjiplak, dan saling mempengaruhi. Kebahagiaan adalah kritik pada diri sendiri, bukan untuk mengkritisi individu lain. Kita sampai pada jawaban pertanyaan mendasar, masih pentingkah spiritualitas? Albert Camus tak memberikan sebuah jawaban dalam ranah teologis, namun ia memberikan penjabaran melalui keluasan berpikir yang reflektif. Baginya, spiritualitas sejati lahir dari keberanian manusia biasa yang tetap berbuat baik di tengah penderitaan, tanpa mengandalkan surga atau pahala. Tendensi perlahan dikesampingkan dan hidup diarahkan pada hal-hal yang memiliki muatan positif. Semakin tak logis, nilai-nilai di kehidupan sosial semakin membuat manusia seharusnya tak mengindahkan hukum-hukum itu. Ia sudah seharusnya berjalan sendiri, memaknai hidup, dan membentuk jalan tujuan akhirnya pun sendiri. Dalam bagian akhir ini, kamu seakan-akan membenahi pikirannya di awal. Ia semacam mempercayai hukum universal yang bisa jadi benar-benar ada. Hukum itulah yang selalu mendorong pada hal-hal yang baik, lurus, jernih, serta kritik yang tajam pada setiap diri individu. Maka, spiritualitas bukan lagi persoalan seremonial penghambaan, melainkan ruang setiap individu untuk menemukan makna dalam setiap segmen hidupnya.